Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Hikmat pagi ini akan bersama kita renungkan melalui kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan menyatakan, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugiannya sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Umat dalam tradisi Alkitab memandang ternak dan ladang sebagai harta utama. Sebab dua hal tersebut menyediakan kebutuhan dan kemudian dapat menjadi kekayaan untuk ditukarkan dengan keperluan yang lainnya. Oleh sebab itu, bagi Allah dipandang perlu untuk menetapkan aturan yang mengatur tentang kepemilikan umat atas kedua hal tersebut. Jika ditinjau dari sisi nilai, tentunya akan timbul perdebatan, karena nilai ganti rugi lebih besar daripada nilai yang dicuri. Namun, firman Tuhan pagi ini tidak mengajak kita untuk berpatokan hanya pada nilai saja, melainkan menggali makna di balik penetapan aturan tersebut. Yang pertama perlu untuk dipahami bahwa semua sisi kehidupan tak pernah luput oleh perhatian Allah. Sehingga konsekuensi iman tak hanya terpusat pada perlakuan manusia terhadap setiap hal yang hidup, yang bernapas ataupun bertumbuh, tetapi juga berlaku pada perlakuan manusia terhadap hal yang tak bergerak seperti harta dalam contoh firman Tuhan pagi ini. Yang kedua, nilai hidup di balik ganti rugi tersebut adalah manusia jera untuk hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga dalam rasa jera itu manusia mampu mempraktekkan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi ini memperkaya kehidupan iman kita dan menopang aktivitas saudara hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang peristirahatan kami, dan kini kami diperkenankan untuk menatap pagi, menyapa mereka yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam kerja dan karya layan kami hari ini ya Bapa. Karena itu ajarilah kami untuk menampakkan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan mewujudkannya dalam tutur, pikir, dan laku kami ketika kami membangun relasi dan berinteraksi dengan sesama kami ciptaan Tuhan. Maka ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.